Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah minggu kita hari ini terambil dari kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-10 ayat 32 hingga ayat yang ke-39. Saya akan membacakan bagi kita semua. Inilah yang tertulis. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita yang hadir saat ini di sini adalah pengikut Kristus. Benar? Tema kita hari ini ialah mengikut Yesus dan pikul salib. Mengikut Yesus dan pikul salib. Dan saya percaya kita yang hadir di sini, kita semua adalah pengikut Yesus. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu ini. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Masih ingat ya? Mengikut Yesus keputusanku. Sebenarnya ucapan Yesus, siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib. Sepertinya kalau ucapan ini tidak asing bagi kita. Ucapan Yesus, siapa yang mau ikut aku, siap menyangkal diri, siap pikul salib, ini sepertinya tidak asing bagi kita. Kita pasti mengingat, merekam perkataan Yesus ini sebagai seorang pengikut Kristus.
Mungkin perkataan Yesus ini sudah melekat di dalam pikiran kita, ya kan? Mengikut Yesus. Tetapi apakah ini hanya sebatas melekat di pikiran? Apakah ini juga melekat di hati? Dan ini nyata dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa lebih lagi menghidupi sebagai pengikut Kristus dan pikul salib, ini ada pertanyaan paling penting untuk kita jawab. Saya mau bertanya di antara kita yang hadir saat ini, siapa di sini yang kecewa dengan Tuhan? Siapa di antara kita yang hadir saat ini pernah dikecewakan Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang pernah kecewa kepada Tuhan? Itu dulu. Ini hari Minggu. Pertanyaan ini di atas mimbar. Dan pendeta yang bertanya, benar saudara tidak pernah kecewa kepada Tuhan? Siapa di sini yang pernah kecewa? Sering. Selalu. Saya selalu kecewa sama Tuhan, Amang. Biasanya orang kecewa karena apa? Kalau manusia bikin kita kecewa itu hal biasa, ya. Biasalah. Ya mungkin karena perkataannya, tingkah lakunya, perbuatannya, perilakunya. Terkadang membuat kita kecewa begitu. Terkadang karena kita diomong-omongin di belakang kita kecewa. Mulutnya itu memang. Terkadang karena perbuatan orang itu kita kecewa. Gua nggak nyangka dia kayak gitu, bro. Kita sering dikecewakan manusia. Dan sebenarnya itu adalah hal yang biasa. Tetapi sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang sering kecewa kepada Tuhan? Sering. Atau saat ini, siapa yang hari ini sedang kecewa kepada Tuhan? Terkadang kita gak jujur. Coba dulu ya. Adalah jemaat, abang pendeta, saya sitong na nga hutang nyakon anak koku niyan, boruku niyan, hutang nyakon do ganu pari ganu piku hutang nyakon do anak koku boruku asa marhasohotan manian, jupang marokap todina, mar keluarga manian, hutang nyakok ko, ganu pari hutang nyakon do ibana, hutang nyakon do boruku. Nga tamat be mana sekolah, nga tamat be kuliah, utangnya kodo asa tibu mania dapotak gerejo, utangnya kodo rumah tangga ni anak kokku, asa burju manian parumai ni, burju manian, utangnya kodo asa burju anak kokku, abe pangalahona mang. Utangnya akod do Tuhani asa dijaga diramoti didongani Tuhani banda kanu parikan alega narkobahon. Kudoakan anakku supaya ada jodohnya. Tetapi setelah mereka bernikah, setelah mereka berkeluarga, ku minta sama Tuhan supaya segera dapat keturunan, tapi sampai sekarang tak ada. Kudoakannya supaya dia mendapatkan pasangan yang serasi, mendapatkan pasangan yang betul-betul menjadi impian, harapan dan doa-doanya. Tetapi setelah berumah tangga, aduh, hola nemer bedai. Berdoa. Kudoakan ya Tuhan supaya aku sembuh dari sakit. Kudoakan. Sampai hari ini kudoakan. Tapi satu nuengo pendek kemarna melum, makin parah pun kecewa aku sama Tuhan. Begitu banyak permintaan kita, doa, harapan, cita-cita, keinginan. Mungkin ekspektasi kita kepada Tuhan itu besar sekali.
Tetapi dalam realitanya, kenyataannya, apa yang kita dambakan, yang kita harapkan, kita doakan, tidak seperti itu yang terjadi dalam kenyataan hidup ini. Kecewa aku Tuhan. Benar? Benar? Ati nanu subigi hamuro. Benar kan? Kita sering kecewa lah. Kalau mengikut Yesus oke lah, ikut Yesus. Kalau itu yes, oke emang pendeta ikut. Tapi kalau pikul salib, tunggu dulu. Kalau pikul salib, tunggu, mikir-mikir dulu. Kalau ikut Yesus yang enak-enak oke lah, bisa. Tapi kalau soal pikul salib, tunggu. Maunya kalau ikut Yesus ini seperti ini. Maunya kalau ikut Yesus itu maunya seperti ini, maunya begini, maunya begitu. Kamu yang ikut Yesus atau Yesus yang mau mengikuti keinginanmu? Tetapi mengikut Yesus keputusanku. Saudara-saudara, kalau kita baca tadi itu tuh epistel dari kitab Yeremia. Siapa sih itu Yeremia? Siapa itu Nabi Yeremia? Kalau kita mulai baca tentang perjalanan hidup Yeremia itu, kita baca mulai dari pasal yang pertama. Tuhan berkata, bersabda kepada Yeremia, Yeremia, sebelum engkau kubentuk dalam rahim ibumu, sebelum dalam rahim ibu, kau sudah kukenal. Belum lagi jadi janin, belum lagi ada dalam rahim ibumu, kau sudah kukenal dan sudah kutentukan, kutetapkan untuk menjadi hambaku yang akan menyampaikan firmanku. Bayangkan itu. Belum terbentuk, sudah ditentukan untuk menjadi nabi, menjadi orang pilihan Allah, menjadi hamba Allah. Persoalannya, ini dia. Ketika dia menjadi hamba Allah, menjadi orang pilihan Allah, menjadi nabi, apakah hidupnya menyenangkan? Apakah hidupnya seperti yang dia harapkan? Apakah dia selalu bahagia? Justru selama perjalanan hidupnya sebagai nabi, menjadi nabi itu tidak selalu menyenangkan. Sama halnya dengan mengikut Yesus, tidak selalu menyenangkan mengikut Yesus itu. Terkadang kita kecewa di sana. Jangan pikir kalau kita sudah menjadi hamba Allah, menjadi orang pilihan Allah, menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, jangan kita pikir bahwa tidak akan ada lagi pernah pergumulan dalam hidup ini. Bukan berarti tidak akan pernah ada lagi air mata, bukan tidak pernah lagi ada bencana, bukan tidak pernah lagi kesedihan, kesusahan, ratapan dan duka cita. Tidak. Justru lebih parah, lamposido. Makin mengerikan. Lihat apa yang dikatakan oleh Yeremia. Engkau pilih aku Tuhan menjadi hambamu. Engkau pilih aku untuk menyampaikan sabdamu, firmanmu. Tetapi hidupku selalu menjadi tertawaan orang. Aku diolok-olok, aku dihina. Sama seperti Tuhan Yesus, pikul salib, dia malah dipukul, dicambuk, diludahi, ditampar. Dia itu Tuhan. Mengikut Yesus tidak selalu menyenangkan. Amin. Lebih banyak lebih banyak wow. Kalau begitu tinggalkan saja dia. Kalau begitu tinggalkan saja dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus tidak sebatas hanya pengikut saja. Coba kalau namanya mengikut Yesus itu, nah ini nih, udah mulai nih, ada gangguan. Kalau mengikut Yesus itu
berarti mengikuti jejak langkah kakinya. Jejaknya. Kemana jejak itu? Ke situ kita ikuti. Jadi sebenarnya mengikut Yesus ini ada rekam jejak. Pertanyaannya, bagaimana dengan rekam jejak kalian? Rekam jejak Anda masing-masing sebagai pengikut Dia. Benarkah? Persoalannya menjadi pengikut tidak sebatas pengikut. Sama halnya dengan mendengar tanpa melakukan. Itu khotbah minggu lalu. Percuma hanya mendengar. Percuma hanya membaca. Berdoa. Tak dilakukan. Maka iman itu mati. Kamu berdoa terus. Tapi tak ada yang kamu lakukan. Mana ada? Setelah berdoa, kerjakan yang kamu doakan. Doakan yang kamu kerjakan itu. Terus begitu. Kerjakan yang kamu doakan yang kamu kerjakan, dan begitu terus yang terjadi. Kalau hanya berdoa tanpa ada pembuatan, ada. Kalau hanya sekadar mengikut saja, tidak ada. Tetapi sebagai pengikut yang sejati, itu Yesus katakan, kalau dia pikul salib. Pikul salib itu, ada seorang ahli teologi, seorang pendeta bernama Kosuke Koyama. Salib itu dipikul, bukan ditenteng, bukan seperti rantang makanan, bukan seperti tas. Tiada gagang pada salib. Di salib itu tidak ada gagang, tidak hanya sebatas dipegang seperti pegang rantang makanan. Salib itu dipikul. Kenapa harus dipikul? Karena di dalam salib itu ada beban. Dan beban itu berat. Beban itu membuat kita sakit, menderita. Salib itu selalu mendatangkan penderitaan. Tetapi tidak semua penderitaan adalah salib. Bisa ditangkap? Di dalam salib pasti ada penderitaan. Tetapi jangan katakan setiap penderitaan itu adalah salib. Tidak. Jangan kalian pikir kalau sakit gigi ini salib gua nih. Kalau ada bisul di sini ini lagi salib ini. Enggak. Ada persoalan dalam rumah tangga, cekcok suami istri, ini salib dalam rumah tangga. Enggak. Salib itu bukan membuat diri ini menderita. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Yesus pikul salib bukan karena dia sedang sakit, bukan. Yesus memikul salib bukan karena ada persoalan dalam rumah tangganya, tidak. Tetapi penyakit oranglah yang ditanggungnya, itu yang dipikulnya supaya mereka sembuh. Dia pikul salib supaya orang bisa hidup. Itu salib. Tidak selamanya penderitaan itu adalah salib. Tetapi di dalam salib pasti ada penderitaan. Penderitaan karena apa? Karena di dalam salib itu, sebenarnya kalau dikatakan salib, apa itu salib? Salib itu ialah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita menderita di sana, maka disitulah nyata salib itu kamu pikul. Sekali lagi, jikalau Anda menderita ketika melakukan penderitaan Tuhan, di sanalah salib itu kamu pikul. Kamu menderita untuk mengampuni. Kamu menderita untuk memaafkan. Kamu menderita untuk mengasihi. Oleh karena kamu melakukan itu atas kehendak Tuhan, maka itu adalah salib bagimu. Siapa yang sanggup melakukannya? Itu adalah keputusan. Itu sebabnya. Ketika memikul salib itu, adalah keputusan kita. Tidak perlu dukungan orang lain. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus di sini, jangan kamu pikir aku datang ke dunia ini untuk membawa damai. Oh tidak.
Tetapi kedatanganku ke dunia ini untuk memisahkan bapa dari anaknya, ibu dari anaknya, mertua dari menantunya. Dan barang siapa yang lebih mengasihi bapaknya, lebih mengasihi ibunya, lebih mengasihi anaknya, dia tidak layak bagi. Karena apa? Karena di sini dituntut keputusan. Ada orang, saya kasih contoh saja sederhana. Ada orang kalau mau terlibat pelayanan, banyak keluarga yang nggak setuju. Banyak orang tua yang nggak setuju. Ngapain sih kamu ikut-ikut gereja? Karena tidak semua orang senang kalau kamu mau menjadi hamba Tuhan. Tidak semua orang bisa menerima. Tidak semua orang bisa bersukacita dan berbahagia kalau kamu itu mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak semua. Jangan kamu pikir menjadi Kristen semua orang akan berbahagia. Tidak. Jangan kita pernah berpikir kalau kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, semua orang akan bersukacita. Tidak juga. Tidak juga. Itu makanya firman Tuhan ini katakan bahwa aku akan memisahkan anak dari bapaknya, dari mertuanya, dari ibunya, bahkan mertua dari menantunya. Ini menuntut keputusan. Keputusan untuk siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang paling utama. Kehendak Tuhanlah yang paling dilakukan di dalam kehidupan. Karena apa? Seperti yang dikatakan di dalam ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Karena ini persoalan kekekalan. Sekali lagi, ini persoalan hidup yang kekal. Kekekalan. Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita lakukan itu untuk Dia. Untuk Dia. Dan barang siapa yang mengaku aku di depan orang, aku pun juga akan mengakuinya di depan Bapa. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku, maka aku pun akan menyangkal dia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita sebenarnya mau belajar untuk memiliki pendirian yang teguh. Kita hari ini mau belajar untuk memiliki keberanian membuat keputusan, serta menanggung segala resiko yang ditimbulkan oleh karena keputusan yang kita buat itu. Siap dan berani dan tetap tegak berdiri terhadap segala keputusan yang kita lakukan, terutama oleh karena mengikut Yesus. Karena apa? Karena ini persoalan keselamatan jiwa. Ini persoalan kehidupan yang kekal. Itu jauh lebih berharga. Kekekalan itu jauh lebih berharga daripada keluarga, bahkan nyawa sendiri. Saya jadi teringat, dan saya pikir ini bisa menjadi penutup khotbah kita. Ada itu buku nyanyian HKBP ya. Saya mau dulu pemain musik juga bisalah mengiringi ini, buku nyanyian nomor 698. Kita boleh nyanyikan sama-sama lah. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Namanya saya susah menderita dalam saya mau malam. Saya yakin kita yang hadir saat ini berani untuk membuat keputusan itu, siap untuk menanggung risiko apapun. Karena apa?
Karena bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Aku siap, sanggup, berani untuk menjadi pengikut Yesus, bahkan memikul salibnya. Siap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat menjadi pengikut Yesus. Selamat menikmati memikul salib. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang bisa kami dengarkan di sore menjelang malam ini. Ketika Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami sebagai pengikut-Mu, tetapi tidak hanya sebatas sebagai orang yang mengikuti Engkau saja, tidak hanya sebatas sebagai orang yang hanya ikut-ikutan, hanya mengaku, tetapi melalui firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami sebagai pengikut siap untuk menyangkal diri, siap untuk memikul salib. Walaupun terkadang ada kesedihan, ada kesusahan, ada ratapan, pergumulan, penderitaan di sana. Tetapi kami mohon maaf dan memohon ampun kepadamu. Karena kami sering sekali menyadari, melihat kenyataan hidup sebagai pengikut Engkau, justru hidup kami semakin menderita di dunia. Terkadang hati kami merasa kecewa, terkadang hati kami marah, terkadang kami tidak menerima, terkadang kami bersungut-sungut, bahkan terkadang kami merasa berputus asa ketika mengikut Engkau, sebab begitu banyak penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami memohon maaf jikalau kami menyimpan rasa itu bagi-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau mengerti kelemahan kami, keterbatasan kami, bahkan dosa-dosa kami. Kami memohon agar Engkau mengampuni kami, Engkau memurnikan kami, bahkan Engkau membersihkan kami dari segala duka cita dan hati yang penuh dengan kecewa. Ajarkan kami untuk melihat dan menatap, walaupun di tengah-tengah kesusahan dan pergumulan itu, Engkau sedang membentuk hidup kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ajarkan kami untuk tetap terus melihat bahwa pekerjaan dan perbuatan karya-Mu dan rancangan-Mu itu selalu mendatangkan damai sejahtera bagi kami, mendatangkan yang baik dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa tetap terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, di dalam kehendak. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, kami memiliki keberanian. Kami siap untuk menanggung segala resiko. Kami siap untuk menjalani apapun itu yang harus kami tanggung sebagai seorang pengikut Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memelihara kami di dalam naungan kuasa-Mu. Dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, baik di dalam kehidupan kami, keseharian kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah persekutuan kami, bahkan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Ajarkan kami untuk selalu memakai kehidupan kami ini menjadi lebih berarti, lebih bermakna, terlebih lagi Tuhan mendatangkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Dan kami mendatangkan sukacita, bahkan kehadiran kami pun juga menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman-Mu diam di dalam diri kami, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dan kita memberikan persembahan bagi gereja.